Oke, welcome to Lembata. Saya sudah bersama dengan teman-teman dari Langit Jingga Films atau Langit Jingga Lembata saat ini. Halo, selamat malam. Ada Kakak Lia Dasion ini yang sudah bergabung juga. Saya awalnya koordinasinya dengan Kakak Lia ini ya, pendengar. Kemudian ada juga Elmo Lamaking. Halo, selamat malam. Mungkin bisa dinyalakan videonya ya, kameranya. Jadi kita bisa ngobrol malam ini. Ada Jeffrey Kane, ada Abdul Ghafur juga yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Jadi kita bisa ngobrol ini teman-teman. Halo Kakak Lia, selamat malam. Halo kakak, malam baik. Juga yang sudah bergabung. Halo, selamat nyalakan mikrofonnya. Jadi kita bisa ngobrol ini teman. Oke. Kakak Lia sudah bisa dengar suara saya ya? Iya kakak. Oke, ini sebentar ya. Saya Oke. Kakak Lia sudah bisa dengar suara saya ya? Iya kakak. Oke, apa kabar Kakak Lia? Oke, ini sebentar ya. Oke. Sabar dulu. Oke, mohon maaf teman-teman ya, ada sedikit kesalahan teknis tadi. Mudah-mudahan ini sudah kembali normal ya. Saya kembali menyapa dulu teman-teman dari Langit Jingga malam hari ini. Kakak Lia, halo. Halo kakak. Oke, mohon maaf teman-teman ya, ada sedikit kesalahan teknis tadi. Kesalahan teknis tadi. Oke, mohon maaf pendengar program satu teman-teman Langit Jingga, kami kembali sesaat lagi ya setelah kondisi membaik. Oke, saya coba kembali menyapa dulu ini ya. Mohon maaf ketidaknyamanan ini, Kakak Lia, halo. Iya kakak. Oke, baik ini sudah kembali baik. Apa kabar Kakak Lia? Kabar baik. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, sudah bisa bersedia bersama dengan Pro Satu malam hari ini. Saya juga mau menyapa yang lainnya. Ini ada yang sudah on kameranya, ada Kakak Abdul Ghafur. Halo, selamat malam. Halo Iya, kakak, selamat malam. malam juga. Kabar baik Kakak ya? Halo. Halo kakak. Oke, ada Kakak Elmo Lamaking juga ini. Boleh disapa pendengar Pro Satu Kakak Elmo. Halo. Halo, selamat malam kakak Lia. Oke, dengan Caroline ya. Perkenalkan saya Caroline di sini. Yang akan bersama dengan teman-teman lagi Jingga malam hari ini. Selamat malam juga Kakak Nuban Alfred, ada Kakak Jeffrey Kane juga. Selamat malam ya. Jadi ini yang saya ingin ketahui ya, mungkin pendengar Poros Satu juga yang ingin mengetahui terkait dengan Langit Jingga Lembata ya. Tapi kalau di media-media yang saya baca itu disebutnya Langit Jingga Film seperti itu ya. Ini memang komunitas yang fokus atau concern terhadap produksi film seperti itu ya Kakak Lia? Iya kakak. Jadi kami karena sesuai nama komunitas film, jadi kami bergerak di bidang film. Bidang film. Oke, kalau boleh tahu bagaimana nih awal ceritanya Kakak Lia dan teman-teman Langit Jingga ini kok bisa ini ya
ada pemikiran seperti itu ya untuk membentuk komunitas yang memang khusus untuk memproduksi film? Jadi kalau untuk terbentuknya Langit Jingga Film, mungkin Kakak Elmo bisa menjelaskan Oh, Kakak karena Elmo. dia yang dalang dari semuanya. Oh, Kakak Elmo dalang dari semua ya. Jadi dia inisiatornya begitu ya. Iya, iya. Oke, Kakak Elmo ini kelihatan ya kalau seniman begitu. Jadi dari rambutnya yang gondrong ya. Biasanya kalau orang-orang film di balik layar seperti itu Kakak Elmo ya. Dan Kakak Elmo ini beberapa waktu lalu saya juga baca berita ya kalau memenangkan film dari KPK begitu ya yang digelar oleh KPK Kakak Elmo, betul ya? Ya, betul. Oke, jadi memang jago bikin film ternyata Kakak Elmo ini. Oke, Kakak Elmo bisa ceritakan bagaimana awalnya sampai mengajak teman-teman di Lembata ini untuk membentuk komunitas Langit Jingga ini, Kakak Elmo. Oke, terima kasih Kakak Caroline. Jadi saya balik ke Lembata tahun 2018. Eh, kebetulan basic saya adalah di bagian televisi dan film. Saya mengambil kuliah jurusan itu televisi dan film sehingga saya balik ke Lembata terus saya ingin membuat film. Terus awalnya saya berjalan sendiri terus mulai mengajak satu persatu teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk sama-sama membuat film karena film tidak bisa dibuat oleh satu orang saja, butuh kolektif ya, kerja kolektif dari teman-teman. Kemudian saya mengajak ada Abdul Ghafur Sarabiti, terus saudara Ghafur mulai ngajak teman-teman yang lain, terus satu mulai ngajak, akhirnya kita sepakat untuk membentuk sebuah wadah, untuk kita harus punya nama untuk kita sudah satu visi, satu misi untuk membangun ekosistem film. Oke, jadi 2018 kembali ke Lembata, mengajak teman-teman, Kakak Abdul yang pertama diajak ya. Itu mulai terbentuknya tahun berapa itu komunitas ini, Kakak? Kalau untuk komunitas kita sudah mulai berjalan dari 2018 sih sebenarnya, tapi kita baru menyepakati ada namanya itu di tahun 2021. Untuk nama Langit Jingganya sendiri kita baru sepakatnya di tahun 2021 kemarin. Oke, jadi kita sampai selama ini hanya jalan buat film aja, buat film saja begitu. Oke, kenapa sampai kepikiran bikin namanya baru sekarang ini? Setelah terkenal dulu kan, setelah film-filmnya ada begitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Oke. Jadi sekarang ini sampai 2022 teman-teman yang bergabung di Langit Jingga ini ada berapa orang, Kakak Elmo? Untuk di Langit Jingga untuk saat ini kita baru open rekrutmen untuk anggota bulan kemarin. Untuk sekarang kita ada 21 orang. Oh, 21 ini lumayan banyak ya kalau untuk produksi sebuah film. Terus Kakak Elmo, teman-teman yang bergabung di Langit Jingga ini background-nya beda-beda ya, tidak semuanya ini orang TV, tidak semuanya orang yang mengerti film begitu ya? Iya, beda-beda. Beda-beda. Dan mereka apa nih yang membuat mereka mau dan tertarik untuk gabung di komunitas Langit Jingga ini, Kakak? Mungkin lebih ke tujuannya ya, tujuan dari komunitasnya, kita buat filmnya untuk apa gitu. Kita lebih untuk dari 2021 kemarin sampai ke 2022 ini kita mau mengangkat soal budaya. Dari 2021 ya? Ya, dari 2021 kita angkat temanya budaya, angkat soal budaya dan perempuan dan budaya lah. Perempuan dan budaya. Tahun-tahun sebelumnya film tentang apa nih yang diangkat atau tema-tema apa yang diangkat dalam film yang dibuat di tahun-tahun sebelumnya ini, Kakak? Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya kita lebih ke bebas ya, bebas. Kita ambil ada ide cerita fiksi apa kita ambil, kita angkat. Hanya untuk dari 2021 sampai 2022 ini kita mau fokus ke perempuan dan budaya.
Oke, kalau boleh tahu dari 2018 itu sampai sekarang sudah ada berapa film nih yang sudah diproduksi oleh Langit Jingga, Kak Elmo? Kalau untuk film sudah berapa ya? Dua, tiga, empat. Tidak terhitung kah? Saking banyaknya begitu. Berapa ya? 8, 9 8, 9 film ya? sekitar. Iya ya. Oh lumayan ini, berarti produktif ya Langit Jingga ini dari 2018. Jadi setiap tahun ada satu film yang diproduksi ya, seperti itu Iya ya ya. Kakak? Oh, Minimal satu film harus ada setiap tahun. minimal satu film harus ada. Oke, film pertama film apa Kakak? Judulnya? Kalau film pertama kita itu untuk produksi film di Lembata, kita angkat soal film dokumenter untuk film di Lamelera Maria Geneser. Judulnya Maria Geneser. Judulnya apa tadi? Maria Geneser. Maria Geneser itu cerita tentang apa tuh Kak Elmo? Cerita tentang cerita tentang Lamafa atau juru tikam, kisah cintanya juru tikam ikan paus di Lamelera. Oke, Kakak Elmo, ini kalau untuk film-film yang dibuat, ini semua latarnya atau settingnya ini semuanya di Lembata, Kak, Kakak? Oh ya, semuanya ada di Flores Timur juga. Oke, tapi persisnya ini di Flores ya, Flores di NTT ya, begitu ya. Tapi sejauh ini masih Flores Timur dan Lembata saja begitu. Iya. Oke, kemudian tadi ada yang menarik juga ini di tahun 2021 ini, sejak 2021 kemarin teman-teman Langit Jingga sudah mulai menggarap film bertemakan perempuan dan budaya. Nah ini kalau sudah ada tema seperti ini pasti ada alasan di balik itu ya Kakak Elmo. Kenapa nih perempuan dan budaya yang mau diangkat dalam produksi-produksi film selanjutnya dari tahun 2021 kemarin Kak Elmo? Jadi untuk perempuan sendiri kita membatanya dari kita mau setarakan ya. Untuk kondisi sekarang ini kebanyakan ada kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan dan sebagainya. Jadi kita mau angkat perempuan untuk setara, kata setara dengan laki-laki. Terus untuk budaya sendiri kita kebetulan setelah kemarin kita bekerja sama dengan Kementerian Kemendikbudristek. Kita ada sempat bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk proyek film kita di akhir tahun kemarin. Nah, dari situ kita coba setelah kita angkat film soal budaya di satu tempat, kita mau kita coba sepakat untuk mengambil budaya di daerah-daerah lain lagi, di dalam Lembata lah, untuk kecamatan-kecamatan yang lain lagi, supaya kita berniat untuk mempunyai arsip tersendiri untuk kebudayaan di seluruh Lembata. Kita punya arsip semua lah, tidak hanya satu seperti itu. Oke, jadi ini kerjasama dengan Kemendikbudristek. Ini film apa ini yang dibuat dari tahun 2021 ini, Kakak? Untuk di tahun 2021 kemarin, filmnya judulnya Uta Baru Lebuhala. Tentang itu film dokumenter tentang film dokumenter tentang pesta kacang di Gunung Ileape. Pesta kacang di Gunung Ileape ya? Ya. Oke, berarti ini Kakak Elmo melihat isu-isu terkini juga ya, tadi salah satunya perempuan, kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan mengangkat kebudayaan juga ya, bagaimana ini Kakak Elmo dan teman-teman sebagai orang muda peduli sekali begitu ya dengan kebudayaan Lembata ini. Memangnya kalau di Lembata itu anak-anak muda di sana kurang peduli kan kalau menurut pengamatan Kakak Elmo dan teman-teman di sana terhadap budaya-budaya yang ada di Lembata, Kakak? Kalau untuk peduli sih banyak komunitas yang peduli sih. Komunitas yang peduli, hanya kita bergerak di bidang masing-masing. Banyak di sini lebih banyaknya bergerak melalui komunitas. Teman-teman dari komunitas A angkat budaya dari segi lain, sedangkan kita angkat budaya dari
segi audiovisual atau film. Lewat film ya, ini yang menarik dan beda ini kalau menurut saya ya, belum ada ini kalau di Flores ya, kalau di Flores ini apalagi film-film tentang kebudayaan. Memangnya melihat apa ya pasar begitu ya, film-film kebudayaan ini bisa menarik perhatian masyarakat begitu Kakak Elmo, apalagi Kakak Elmo ini dengan backgroundnya orang film ya, orang TV juga sudah punya pengalaman seperti itu. Bagaimana melihat tema atau kebudayaan ini bisa menjadi magnet tersendiri begitu di dunia perfilman, Kakak? Bagaimana, Kakak? Ya, bagaimana Kakak Elmo melihat bahwa kebudayaan itu sebenarnya punya magnet tersendiri ya di dunia perfilman sehingga menarik ya, tidak kalah dengan tema-tema film lainnya seperti itu. Apalagi Kakak Elmo kan ini backgroundnya orang TV ya, jadi bisa tahu kan pasarnya film itu apa sih yang paling dibutuhkan atau yang paling menarik minat begitu. Oh iya ya. Jadi untuk kebudayaan untuk Lembata sendiri, untuk kebudayaan ini sepertinya kita membacanya untuk anak-anak muda sekarang di Lembata seperti seakan-akan mulai melupakan budayanya sendiri. Sudah mulai tergerus oleh zaman sekarang, sehingga kita mau mengangkat budaya ini biar anak muda mereka juga tersentuh dengan budaya. Nah, selain itu juga kita di komunitas juga kita didoktrin terus oleh salah satu penggiat budaya. Oh gitu. Siapa itu? Budaya. Ada gabung di Zoom juga kah? Ya, yang kebetulan juga ada di Zoom ini juga, dia juga bagian dari kita. Dia juga bagian masuk dalam kru juga. Dia juga penggiat budaya di Lembata. Jadi dia terus mendoktrin kita terus sehingga kita memajukan budaya. Jadi keinginan kita tinggi sekali gitu. Oke, terpacu ya, yang awalnya itu niatnya kecil, tapi semakin bertumbuh begitu ya airnya ya. Oke, itu Kakak Yosi bukan? Kakak Abdul Ghafur. Kakak Abdul Ghafur, oke. Mana Kakak Abdul? Oh ini dia orangnya ya, Kakak Abdul. Halo. Halo Kakak Abdul. Kakak Abdul. Halo Kakak. Kakak Abdul nih sepertinya oke, ini sudah on ya mikrofonnya Kakak Abdul. Ya halo Kakak. Oke, santai ya ini Kakak Abdul ya. Oh ya Kakak Abdul ini kalau boleh tahu kenapa sih terus memotivasi teman-teman Langit Jingga ini untuk mengangkat tema kebudayaan begitu dalam film-film kalian ini Kakak? Kakak ini mohon maaf saya siapa dengan kakak Caroline, Kakak Abdul. Asik. Oh, Caroline ya. Oke. Caroline ini saja sih sebetulnya itu kalau bahasa orang Leba kamu itu sedang yoga tuh. Sedang yoga apa? Itu namanya memuji secara berlebihan itu Kakak Caroline. Nah, jadi ini kalau tentang kebudayaan Lembata sih sebetulnya kami ya, bukan saya tapi kami lebih ke apa? Itu idealisme kami gitu. Jadi, ada satu idealisme yang kuat sekali di kami bahwa kebudayaan ini sebetulnya Halo Kakak Abdul. Halo. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Ini agak sedikit trouble ya audionya Kak Abdul ini. Kakak Abdul bisa dilanjutkan, silahkan. Oke, sudah gabung bersama Kakak Elmo rupanya. Jadi saya lanjut saja, kebetulan kami ruangan dengan Kakak Ketua Langit Jingga. Jadi saya bisa lanjutkan bahwa ini Kakak sebetulnya ini idealisme kami gitu. Ini cita-cita kami berdasarkan kondisi masyarakat hari ini, terutama generasi muda yang semakin kesini belakangan sudah mulai melupakan sejarah kebudayaannya. Makanya
Ya. Oke, silakan Kakak Abdul. Ya, makanya kami pikir mengkampanyekan, mengangkat kebudayaan itu menjadi lebih mudah untuk ditangkap, untuk dimengerti, untuk ditransfer ke kaum muda itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang dengan media yang lain. Media audio visual ini kami kira sangat tepat kami pilih untuk mewujudkan idealisme kami gitu, Kakak Caroline. Lebih menarik begitu ya kalau audiovisual dengan film seperti itu. Oke, kalau tadi ada Kakak Abdul juga, kemudian mungkin di sini ada beberapa teman juga, ada Kamelia, ada Kakak Nuban juga, Kakak Elmo. Halo Kakak Elmo. Kakak Elmo bisa ini kah kenalkan teman-teman yang ada di Zoom ini, masing-masing mereka ini punya porsi apa nih, tugas apa nih kalau dalam produksi film di Langit Jingga ini, Kakak, silakan. Oke, siap. Oke, baik. Jadi untuk di Langit Jingga sendiri kita kita dalam manajemen kepengurusan kita ada 4 bidang yang kita bentuk yang bergerak di masing-masing programnya. Ada yang pertama ada bidang organisasi, itu ada Lia, ada Sion, ada siapa lagi dalam sini? Amla, saudara Amla Kesper. Halo Kakak Amla, boleh sapa pendengar juga. Oke, lanjut Kakak Elmo. Iya, halo Kakak Amla. Ya, silakan Kakak Elmo. Terus yang berikutnya ada bidang eksibisi. Ada bidang eksibisi, itu ada koordinatornya, ada saudara Abdul Ghafur tadi bersama saudari Kamelia Arista, dan juga ada Ibnu Rifai dan Jeffrey Kane. Jeffrey Kane, yang mana nih orangnya ya? Oh ya, tidak muncul ini ya, videonya dimatikan. Oke. Terus? Terus di bidang yang ketiga ada bidang edukasi. Ada friend dengan teman-temannya. Mungkin yang hadir untuk di divisi bidang edukasi yang hadir malam ini ada Afren Uban saja. Terus yang edukasi, terus yang bidang keempat ada bidang produksi yang mengurus produksi film. Itu ada bidang produksi. Terus di sini juga ada Kakak Yosi Payong selaku sekretaris dari Langit Jingga. Halo Kakak Yosi. Kemudian Kakak Elmo. Jadi untuk kepengurusan yang hadir malam ini demikian, ada. Oke, ada teman-teman di sini ya. Oke, jadi yang divisi produksi film itu tersendiri begitu ya, tidak semuanya teman-teman yang bergabung ini masuk dalam tim produksi film begitu ya Kakak Elmo. Jadi divisi produksi yang bekerja di divisi produksi ada 3 orang di situ, mereka yang mengurus soal pembentukan kru produksi. Ketika kita mau buat film nih, kita membuat film, misalkan kita membuat salah satu film dokumenter gitu tentang kebudayaan, mereka yang bertugas untuk membentuk siapa yang produser, siapa yang sutradara, baru semua anggota melebur di dalam situ. Oke, jadi masih dari anggotanya ini masih dari teman-teman Langit Jingga juga begitu ya? Ya, yang dalam tim produksi. Oke, mantap sekali ini. Terus tadi saya mau tahu juga ini ya, kan di awal tadi kata Kakak Elmo kalau teman-teman di sini tuh backgroundnya beda-beda begitu ya, tidak semuanya paham soal film seperti itu ya. Dari tahun 2018, artinya ketika Kakak Elmo pulang atau kembali ke Lembata, ini setelah mengajak teman-teman diberikan pelatihan khusus begitu ya soal perfilman, soal audiovisual begitu ya Kakak Elmo. Iya, betul. Jadi kita juga ada program, kita punya program dari divisi edukasi itu, kita ada program workshop baik internal anggota saja maupun eksternal. Jadi kita membuka workshop soal sinematografi, fotografi, seperti itu. Jadi kita
di situ awalnya juga saya jelaskan bagaimana kerja dari kru-kru film, dari divisi-divisi sutradara kerjanya apa, produser kerjanya apa, kameramen kerjanya apa, makeup, kostum kerjanya apa, itu dijelaskan sehingga memang dari awal juga teman-teman juga belum tahu ini kerjanya seperti apa, tapi ketika sudah salah satu produksi film sudah berjalan, ke depannya produksi kedua, ketiga dan seterusnya itu semua sudah tahu semua lah, sudah tahu kerjanya, job desk-nya masing-masing. Oke, termasuk itu misalnya belajar kamera, editing dan lain-lain itu semuanya dilatih secara khusus ya? Iya betul kakak. Oke, itu kakak Elmo sendiri yang latih, kakak Elmo sendiri yang kasih pelatihan. Kalau untuk sinematografi ada saya, terus di fotografi juga, bagian di film juga kita ada tidak terlepas dari foto, sehingga di fotografi juga ada kakak Yosi yang membantu. Yosi yang ikut membantu. Oke ya, jadi teman-teman di sini sudah paham ya. Kalau kakak Lia bagaimana ini pengalaman pertama ketika diajak bergabung ke Langit Jingga kakak Lia? Awalnya bagaimana diajak, terus sampai mau tuh bagaimana ceritanya? Jadi kalau untuk gabung pertama waktu itu belum nama Langit Jingga, masih ruang seni pertunjukan Lembata. Oke. Kita produksi angkat tentang orang Bajo yang ada di Lembata dengan melibatkan beberapa komunitas lain. Jadi kita masuk ke satu perhimpunan begitu, ruang seni. Jadi waktu itu masih gabung dengan nama komunitas. Setelah itu berlanjut produksi selanjutnya atas nama pribadi dan gabung ke Langit Jingga. Seperti itu. Nah, kakak Lia kalau di Langit Jingga itu kalau masuk dalam tim produksi biasanya tugasnya apa ini kalau masuk dalam tim? Untuk produksi terakhir kemarin yang Utawaru Lowahala itu percayakan sebagai line producer. Line producer, oke. Senangkah bergabung di Langit Jingga nih kakak Lia? Senang. Jadi karena lainnya memang kita sama-sama di Loleba, tapi karena ada yang belum kenal dan kita gabung di Langit Jingga, akhirnya kita baru kenal. Jadi baru kenal, begitu banyak teman, banyak pengalaman juga ya. Apalagi kalau bikin film itu banyak cerita ya. Iya, jalan-jalan juga. Oke, baik. Kakak Elmo, selama bikin film di Lembata ini dengan latar settingnya itu di Lembata seperti itu ya. Kita sudah tahu tadi alasannya memang ingin mengangkat, memunculkan atau mengenalkan budaya Lembata ini secara luas atau lebih luas lagi seperti itu ya Kakak Elmo. Nah, kesulitan apa sih atau kendala apa sih selama produksi film di Lembata bersama dengan teman-teman Langit Jingga ini Kakak? Kakak Elmo mic-nya belum di-on kan itu ya? Belum. Oke. Ya jadi kesulitan awal-awal itu kesulitan saya itu di SDM ya sebenarnya. Oke. Di SDM. SDM apa nih? Internal atau? Awalnya itu saya mengajak siapa untuk bekerjasama untuk buat film gitu loh. Ini manusia yang mana? Manusia yang mana? Yang otaknya gila sama gitu. Oh jadi kalau mau apa namanya ya? Bergabung dalam tim produser orang-orang yang gila ya, punya kegilaan ya? Ya harus gila Kak. Harus gila ide seperti itu ya, punya banyak ide seperti itu ya. Oke, kerja siang malam pagi tidak kenal lagi tuh pagi siang malam ya kalau bikin film. Dengan RRD kan gila. Oke, sama-sama media begitu ya. Oke, selanjutnya seperti apa nih kendala yang dihadapi? Jadi setelah kita sudah temukan teman-teman yang sudah sejalan, sudah satu server, satu circle dengan kita, terus kita mulai kendala-kendala yang kita hadapi itu paling di yang pertama jelas pendanaan sih Kak. Pendanaan. Padahal kita swadaya sendiri, kita mau cari uang di mana, sedangkan habis setelah buat film, ini film kita hanya buat nonton bareng di desa-desa, di sekolah atau di tempat-tempat umum lainnya, paling habis di situ saja. Ikut festival, paling habisnya di situ. Dia tidak pernah dapat uang dari film, sehingga kita cari untuk pendanaannya itu paling kesulitannya di situ. Kita harus memikirkan ide bagaimana supaya kita bisa mendapatkan uang atau dana untuk membuat film, produksi film, karena produksi film menghabiskan budget yang
cukup luar biasa, cukup besar, sehingga saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau bisa kita kalau buat film kita low budget saja dulu. Tidak usah dipaksakan. Sehingga kalau misalnya kita dapat sponsor dan sebagainya, baru kita bisa memikirkan yang lebih besar. Kalau misalnya tidak mampu atau belum mampu untuk budget yang tinggi, kita pikirkan konsepkan film yang menarik tetapi low budget gitu. Terus alatnya juga sederhana saja, tidak canggih-canggih, tidak luar biasa. Terus dukungan dari masyarakat juga, dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah juga masih belum tersentuh, sehingga mungkin film baru atau untuk seni sendiri, untuk pengakuan seni di Lembata mungkin masih sangat kurang untuk dari. Oke, jadi sebenarnya belum dianggap sih di sini. Belum dianggap ya, atau masih belum diterima begitu ya, karena belum familiar ya kalau ada film-film, apalagi film dokumenter seperti itu. Jadi memang ada cukup banyak kendala yang dihadapi Kakak Elmo dan teman-teman Langit Jingga. Saya tuh sebenarnya tadi sudah menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Lembata, Pak Jack ya. Katanya mau ikut bergabung juga. Jadi biar kita tahu bagaimana pemerintah daerah itu melihat upaya dari teman-teman Langit Jingga begitu ya, organisasi Langit Jingga ini dalam upayanya untuk menumbuhkan atau terus melestarikan dan merawat kebudayaan Lembata ya, dan juga kita ingin tahu bagaimana dukungan begitu ya. Kalau tadi Kakak Elmo bilang ternyata dari pemerintah daerah sendiri belum ada perhatian secara khusus seperti itu ya. Sayangnya tadi belum ada jawaban lanjutan jawaban begitu ya untuk bergabung di Zoom. Awalnya Pak Jack sudah oke begitu untuk bergabung. Oke, tapi sejauh ini bisa diatasi begitu ya, film-film yang berhasil diproduksi, terbukti sudah ada 9 film dari tahun 2018. Untuk low budget seperti yang disampaikan Kakak Elmo itu caranya seperti apa tuh Kakak Elmo? Hanya dengan produksi film dokumenter itu low budget atau bagaimana Kakak Elmo? Kakak Elmo, oke, sudah pindah. Halo Kak. Halo Kakak Elmo. Oke, tadi katanya karena budget itu juga menjadi kendala ya, menjadi masalah dari produksi film, apalagi produksi film itu biayanya tidak sedikit. Jadi tadi opsinya itu harus low budget. Nah, itu caranya bagaimana nih strategi dari Langit Jingga, Kakak Elmo dan teman-teman biar dipres betul begitu? Apakah dari pemainnya mungkin atau dari konsepnya seperti apa ini ya? Yang lebih mengerti film lah, bagaimana caranya supaya bisa menekan budget sehingga tidak terlalu besar yang dikeluarkan begitu Kakak Elmo? Tadi untuk strategi untuk menekan budget itu misalkan kita dari misalkan dari segi konsumsinya misal kita pengadaan sendiri, kita yang di rumah ada makanan apa yang bisa dikumpulkan, kita kumpul saja gitu. Kita kumpul makanan apa di rumah, silakan bawa datang untuk kita kumpul jadikan satu. Terus produksi film yang misalkan harus menghabiskan waktu 1 minggu, kita coba press bagaimana caranya kita lebih tenaga sih, untuk lebih kerja keras lagi supaya jangan sampai seminggu, kita press sampai 3 hari atau 2 hari begitu. Oke, jadi itu caranya di ya. Lapangannya. Akan juga punya kerjaan semua. Bagaimana Kakak Elmo? Karena apalagi teman-teman juga punya pekerjaan masing-masing juga, kita tidak boleh mengganggu pekerjaan mereka, sehingga kita juga harus mengatur waktu baik-baik sehingga di lapangan juga terselesaikan dengan cepat, dan juga teman-teman juga punya pekerjaan juga tidak terganggu. Jadi sebenarnya tidak hanya di filmnya, tapi sebenarnya ada punya pekerjaan pokok begitu ya masing-masing ini ya, Kakak Lia, Kakak Abdul, Kakak Nuban, seperti itu ya Kakak Elmo. Iya betul Kak. Oke, lalu nih Kakak Elmo ya, kalau tadi sudah ada kendala yang diceritakan. Nah, kalau tadi juga sudah disinggung, ada kerjasama nih dengan Kemendikbud-Ristek ya di tahun 2021. Nah, film-film yang biasa diikut sertakan dalam lomba-lomba atau festival ini film apa biasanya nih? Kalau film biasa di festival kan itu
kita tetap ikut di film dua genre ya, film fiksi dan film dokumenter. Jadi kita pantau terus akun sosial media di festival-festival film di Indonesia, itu kita ikuti terus sehingga pada saat buka festival kita lihat persyaratannya. Persyaratannya itu adalah film dokumenter atau film fiksi. Sehingga kalau film fiksi berarti kita mulai memikirkan ide mau buat film apa untuk di festival kan. Kalau dokumenter ya kita sertakan film dokumenter. Jadi film dokumenter baik dokumenter maupun fiksi kita tetap ikut sertakan. Oke, jadi sejauh ini film-film apa saja ini yang sudah pernah diikutsertakan dalam lomba-lomba atau festival begitu? Bisa disebutkan judul-judul filmnya, Kakak Elmo, silakan. Yang pernah ikut di festival itu film yang pertama kita Maria Ginasar tadi itu, terus ada film Jiwa Merdeka, dan juga film Amalake. Amalake. Ya. Amalake itu yang KPK itu yang menang itu ya? Iya, yang KPK itu. Oke, kalau Jiwa Merdeka itu film fiksi atau dokumenter, Kakak? Film fiksi. Cerita tentang apa itu Jiwa Merdeka? Cerita tentang ini sih temanya waktu itu karena kita ikut pada saat tema kemerdekaan, sehingga tema kita menceritakan soal Indonesia Merdeka sih. Indonesia Merdeka ya. Itu tadi karena bilang semuanya latarnya di Lembata dan Flores Timur, jadi Jiwa Merdeka ini juga di Lembata ya bikinnya. Pemain-pemainnya juga orang Lembata ya? Iya, Lembata, Kak. Oke, kemudian ada Amalake ini yang berhasil juara berapa waktu itu, Kakak? Amalake ini? Kakak Elmo. Juara tiga Kakak. Juara 3. Juara 3 ya waktu itu. Amalake itu film ini dokumenter atau fiksi juga? Film fiksi, Kak. Amalake artinya apa sih Amalake? Amalake itu artinya laki-laki. Oh, laki-laki. Bercerita tentang apa film Amalake ini? Menceritakan tentang pembangunan di Lembata yang masih belum tuntas. Jadi itu sebenarnya kritikan keras terhadap Pemda Lembata itu. Wah, ini mantap ini ya. Jadi selain tadi penghargaan di nasional. Iya, ini tingkat nasional ini ya, patut dibanggakan. Saya tepuk tangan dulu dong untuk Langit Jingga, untuk Kakak Elmo dan teman-teman ini sampai juara 3 untuk penghargaan ya dari Komisi Pemberantasan Korupsi di prestasinya ini ya, kalau saya baca informasinya dalam Anti Corruption Film Festival 2021. Oke. Nah, waktu itu memang sudah ada filmnya. Ketika ada informasi festival film dari KPK ini tinggal diikut sertakan atau memang sudah seperti apa ini? Atau mungkin ada informasi dari KPK bahwa ada festival film terus kemudian baru mulai bikin ide untuk bikin filmnya atau gimana nih Kakak Elmo? Memang tujuan film Amalake dibuat itu memang awalnya memang mau ikut sertakan di festival. Tapi di tahun 2020 sebenarnya. Festival itu sebenarnya di tahun 2020 tapi kita akhirnya kita pending. Kita tidak bisa ikut sertakan di tahun 2020 karena bersamaan dengan erupsi gunung di Lembata sini. Jadi bencana, Lembata tertimpa bencana sehingga kita bakal ikut. Pending ke 2021 ya. Dan 2021 ternyata KPK buka lagi festival film itu dengan tema yang sama. Ya sudah, kita coba kirim ikut saja, kita coba partisipasi saja lah. Untuk menang dan kalahnya itu kemudian kita pikirkan belakangan, intinya kita sekedar jadi partisipan saja cukup lah, karena satu Indonesia kan. Satu Indonesia jadi banyak sekali film pastinya kita nih, apalagi kita yang di daerah terpencil kayak begini, tapi tidak masih kalah dengan teman-teman di Jawa dan sebagainya. Di kota-kota besar seperti itu ya. Oke. Jadi kalau waktu itu Kakak Elmo dapat idenya gimana sih, inspirasinya sehingga
muncullah ide untuk membuat film Amalake ini? Itu Kakak Elmo sendiri yang punya ide atau hasil rembukan dengan teman-teman lain Kakak Elmo dari tim produksinya? Itu awalnya saya punya ide begini, terus saya tuangkan ke teman-teman, coba ada ide tambahan-tambahan sehingga ada saudara-saudara lain yang membantu untuk di bagian naskahnya. Oke, itu teman-teman Langit Jingga juga ya yang ikut membantu Ya, bikin naskahnya. Oke, jadi itu untuk pemain atau tokoh-tokohnya itu berapa orang yang terlibat dalam pembuatan film Amalake ini? Ini saya tanya karena bisa tembus tingkat nasional ya, juara tingkat nasional ini. Untuk aktornya itu ada 2, 3, 5 Kak, ada 5 orang aktor. Dan semua itu anak kecil, anak di bawah umur semua. Dari 5 anak kecil ini, karena judulnya Amalake, jadi semuanya laki-laki. Ya. Laki-laki ya. Jadi 5 anak kecil ini yang berperan di dalamnya, coba mengangkat kita, coba mengkritis pembangunan. Oke, mengkritisi pembangunan di Lembata. Ya. Oke, melalui ini yang memerankan anak-anak begitu ya. Ini mungkin yang menjadi nilai plusnya seperti itu. Ya. Oke, Kakak Elmo mungkin sinopsis ceritanya seperti apa sih kalau Amalake ini? Singkat saja. Jadi ada 2 anak kecil, ada nama Ricky dan Selo. Mereka berdua bermain di tempat bermainnya mereka sehari-hari di hutan bakau di pinggir pantai. Jadi mereka panjat-panjat pohon, berkejaran di dalam bakau sambil ngobrolan mereka itu terkait situasi di Lembata sekarang, karena mereka mendengar cerita dari orang-orang dewasa. Mereka menceritakan begini, kata dia, salah satu anak bilang bapaknya menceritakan dia seperti ini, terus satunya berbalas dengan kakaknya juga menceritakan dia seperti ini, sehingga mereka berdua mengkritisi hal tersebut, padahal mereka berdua belum pernah ke kota. Mereka dua masih di kampung, tinggalnya di kampung. Lalu mereka sudah mendengar kondisi kotanya seperti itu, jadi mereka rencana untuk berangkat ke kota seperti itu. Jadi mereka membandingkan ya kondisi mereka di kampung dengan kondisi di kota yang dari hasil cerita orang tua dan kakaknya tadi begitu ya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, dari film Amalake. Nah, ini kalau sekarang sedang sibuk untuk garap film apa ini Kakak Elmo? Untuk sekarang, untuk dari Februari sampai Maret sampai April ini kita masih fokus di nonton bareng film atau screening film dan diskusi film. Kita akan produksi film, kita akan syuting film lagi di bulan Mei. Untuk film sekarang apa itu? Untuk film masih dalam penyusunan dari teman-teman divisi produksi, masih menyusun ide cerita dan sebagainya. Nanti dibantu oleh teman-teman yang lain untuk menggarap. Jadi belum dapat ya ini ide ceritanya, cerita tentang apa begitu temanya. Temanya sudah tadi ya, perempuan dan budaya ya kalau dari 2021 sampai sekarang ini ya yang difokus dari Langit Jingga ya. Ya, jadi untuk bulan Mei nanti kita fokus di budaya. Kita untuk bulan Mei untuk produksi film di bulan Mei kita akan produksi film tentang budaya. Karena kita juga mau ikut sertakan kita rencana mau ikut sertakan di festival juga. Oke, budaya apa yang mau diangkat nih kira-kira yang rencana dari teman-teman di tim produksi ini Kakak? Kalau untuk budaya sendiri tuh teman-teman sebenarnya masih banyak PR ya budaya untuk diangkat. Tetapi untuk untuk nanti di berikutnya ini kita akan angkat soal budaya Kedang. Budaya Kedang di Lembata. Budaya Kedang itu budaya tentang apa itu? Bisa disampaikan langsung ini biar pendengar Poros 1 yang belum tahu Kedang itu apa bisa lebih kenal begitu ya langsung dari Kakak Elmo.
Budaya Kedang. Masih tunggu bisik-bisik dari belakang kah budaya Kedang? Ya, kita rencana mau fokus di budaya di salah satu tempat namanya Kedang. Daerah nama Kedang itu. Daerah Kedang, oke. Daerah Kedang itu nama daerah di Lembata namanya Kedang. Itu ada beberapa kebudayaan dan kita mau fokus di salah satu ritual Kaberu kan, ritual yang sangat menarik, yaitu ada suatu kepercayaan sebenarnya, suatu kepercayaan tersendiri di daerah Kedang yang kita mau angkat. Kepercayaan di daerah Kedang ini ya, menarik sekali. Seperti agama tersendiri, seperti itulah. Oke, kepercayaan nenek moyang zaman dulu mungkin ya, seperti itu ya. Ya. Oke, ini yang mau diangkat di bulan Mei ya, mulai produksinya bulan Mei nanti. Iya, betul Kak. Oke, nah Kakak Elmo, kalau tadi di sebelumnya sudah secara singkat tadi ya, sebenarnya ada harapan juga tadi katanya dari pemerintah daerah begitu ya, dari pihak-pihak terkait ini untuk mendukung komunitas-komunitas yang peduli terhadap budaya, salah satunya itu Langit Jingga ini yang concern terhadap budaya melalui audiovisual. Boleh Kakak Elmo disampaikan pada kesempatan ini apa sih yang menjadi harapan Kakak Elmo dan teman-teman dari Langit Jingga ini kepada pemerintah daerah terlebih dahulu ini? Mungkin dukungannya seperti apa yang dibutuhkan untuk Langit Jingga atau komunitas lain sebagai kelompok anak muda ini ya yang peduli terhadap kebudayaan. Kalau kita untuk dengan pemerintah daerah, sebenarnya kita tidak terlalu juga sih, kita silakan pemerintah daerah dengan dapurnya, kita dengan dapur kita masing-masing. Sebenarnya kita tidak terlalu berharap juga sebenarnya, tanpa mereka juga tetap berjalan selama ini. Tapi kita hanya ingin dari pemerintah daerah itu setidaknya bisa memperhatikan kita, bukan Langit Jingga saja, tetapi komunitas-komunitas atau pelaku-pelaku seni di Lembata lah. Untuk semua pelaku-pelaku seni, setidaknya memberikan satu wadah atau satu tempat untuk kita bisa membuat diskusi, atau bisa teman-teman lain dari komunitas lain juga bisa buat, misalnya dari Sanggar Tari bisa buat pentas dan sebagainya. Kita bisa buat diskusi film di situ, misalnya seperti balai gitulah. Harapnya seperti itu sih, balai atau taman budaya gitu. Oke, jadi selama ini belum ada sama sekali ya komunikasi dengan pemerintah daerah, salah satunya Dinas Pariwisata ini ya yang berkaitan langsung begitu ya dengan kebudayaan daerah Lembata ini belum ada sama sekali seperti itu ya. Kalau dari Kakak Elmo sendiri pengalamannya belum ada begitu ya, audiens semacam itu dengan pemerintah daerah juga belum ya dengan komunitas-komunitas lainnya? Belum Kak. Oke, belum. Jadi ini yang diharapkan ya, perhatian pemerintah daerah untuk komunitas-komunitas yang ada di Lembata, tidak hanya Langit Jingga ya, masih banyak komunitas lainnya yang peduli dengan kebudayaan, kesenian daerah Lembata ini, sehingga masuk dalam satu wadah khusus begitu ya, sehingga ada diskusi yang intens tadi kata Kakak Elmo dengan pemerintah daerah, sehingga mungkin bisa bikin event-event yang hebat begitu ya di Kabupaten Lembata ya, dengan adanya perkumpulan komunitas-komunitas di Lembata ini ya Kakak Elmo. Itu menjadi harapan Kakak Elmo dan teman-teman begitu ya. Betul Kakak. Oke. Silakan. Jadi untuk saat ini juga kita lagi sibuk-sibuknya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas seni yang lain, pelaku-pelaku seni yang lain. Jadi kita dalam 2 minggu ke depan kita akan menyelenggarakan sebuah pentas seni, yang diinisiasi atau inisiatornya adalah Langit Jingga Film. Kita akan berkolaborasi dengan teman-teman pelaku-pelaku seni yang lain, ada musisi, ada teman-teman dari sanggar tari dan lainnya. Itu kita akan buat pentas seni, dan nonton film bareng, nonton film tentang budaya dan sebagainya. Selain itu juga kita bekerjasama juga dengan, untuk acara ini juga kita bekerjasamanya dengan teman-teman dari komunitas film dari Jakarta. Oh begitu. Jadi bergabung dengan komunitas luar juga ya? Ya.
Oke, baik. Jadi yang poinnya sekarang ini yang diharapkan, apalagi anak daerah begitu ya, yang terdekat itu adalah pemerintah daerah begitu ya, dukungan dari pemerintah daerah itu yang diharapkan perlu sekali saat ini. Oke, kalau teman-teman lain ini mungkin ada Kakak Ibnu Rifai juga tadi yang paling pertama gabung di Zoom. Halo Kakak Ibnu. Kakak Ibnu. Oke, kalau Kakak Windu bagaimana nih harapannya? Mungkin ada sedikit berbeda dengan Kakak Elmo atau masih sama ini? Harapan tentang ini untuk ke pemerintah daerah sendiri Ya, ya, ke Kak? pemerintah, terus harapan juga untuk komunitas Langit Jingga itu sendiri, bagaimana ke depannya, seperti apa nih Kakak Ibnu? Oh baik Kakak, kalau untuk pemerintah daerah sendiri ya harapan kita mungkin masih sama ya Kakak, masih sama. Oke. Pemerintah harusnya lebih apa ya, lebih mengedepankan kelompok-kelompok pemuda ini sebagai apa ya, sebagai leading sektor, salah satu leading sektor untuk bagaimana memajukan budaya di Lembata, terutama oleh komunitas-komunitas yang selama ini bergelut di bidang-bidang kebudayaan. Harusnya pemerintah lebih punya perhatian khusus begitu terhadap komunitas-komunitas pemuda seperti ini. Oke, bagaimana harapannya untuk Langit Jingga sendiri nih? Sudah gabung dengan Langit Jingga seperti apa nih? Ya saya secara pribadi memang sangat banyak belajar ya ketika bergabung di dalam komunitas Langit Jingga Film, orang yang sebenarnya tidak punya basic atau skill di dalam dunia perfilman atau sinematografi, tapi bisa dipunya kesempatan untuk bergabung dalam komunitas seperti ini. Nah harapan saya komunitas ini akan kedepannya akan terus lebih progres lah, untuk lebih terus produktif untuk bagaimana memajukan, kita tetap pada relnya untuk bagaimana memajukan budaya lewat ini tadi, dunia perfilman tadi. Audiovisual, oke. Terus Kakak Ibnu, ada Kakak Nuban juga tadi, Kakak Nuban Alfren, halo. Halo, selamat malam Kakak. Selamat malam Kakak Nuban. Kakak Nuban kalau masuk dalam tim produksi biasanya jadi apa ini? Tugasnya apa ini biasanya Kakak? Oke. Terima kasih, selamat malam untuk Karolin dengan teman-teman di Langit Jingga Film. Kakak Nuban. Oke, putus-putus soalnya ini. Saya di bukit jadi Oke, jadi kesulitan sinyal ya? Ya, jadi seperti yang Abang Elmo dan teman-teman lain sudah sampaikan tadi bahwa saya juga basicnya bukan di perfilman, tapi terima kasih karena saya juga baru mungkin 2 atau 1 bulan kemarin direkrut, ada open rekrutmen dari Langit Jingga Film, akhirnya saya juga bergabung. Kebetulan kemarin hasil kongres pertama kami di Langit Jingga Film itu bergabung di bidang edukasi. Jadi sebenarnya awalnya itu sering ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh Langit Jingga Film, yaitu diskusi dan nonton film bareng. Oke. Terlibat akhirnya ada keinginan untuk bergabung di Langit Jingga Film itu sendiri. Nah setelah itu sering ikut kegiatan dan pada saat open rekrutmen kemarin diterima, akhirnya mulai bergabung dan sebenarnya harapan atau keinginan dari teman-teman di Langit Jingga Film kayaknya sama seperti yang Kak Elmo dan beberapa teman disampaikan. Oke, baik. Jadi ternyata anak baru ini ya di Langit Jingga ya, Kakak Nuban ini. Baru dan basicnya jauh sekali dari dunia film, jadi tapi maksudnya ketika bergabung pengen sih belajar. Oke, teman-teman di sana welcome semuanya ya. Kakak Elmo apa lagi ya? Oh, welcome sekali. Kebetulan sebelum bergabung di Langit Jingga Film sudah sering sama-sama dengan beliau. Sudah sering sama-sama. Oke, jadi itu dia ya teman-teman Langit Jingga. Target ke depannya selain apa, bukan target ya, cita-cita besarnya Kakak Elmo apa nih untuk Langit Jingga? Oke, saya pikir mau lupa kasih nyala mic.
Cita-cita besar, Kak. Iya, untuk Langit Jingga ke depannya ini. Untuk Langit Jingga Film, cita-cita besar saya dan mungkin teman-teman lain juga ya. Cita-cita besar kita untuk bisa mengikuti festival film di kelas internasional. Kelas internasional. Oke, ini butuh persiapan pastinya ya kalau harus ke kancah internasional ya, Kakak. Iya, butuh persiapan, Kak, dan kita sudah mulai persiapkan dari sekarang. Kita sudah mulai mengikuti informasi-informasi dari beberapa festival film internasional yang dimana syarat-syaratnya itu seperti apa. Dan kita semoga saja tahun ini kita bisa ikut sertakan film kita di festival film yang festival apa itu yang mau diikuti Kakak Elmo dan teman-teman ini? Ada beberapa festival, yaitu salah satunya di festival film di Beijing. Terus ada festival film di Singapura. Itu kita mau terus di Busan, Korea. Okay. Itu tentang kebudayaan juga ya filmnya? Filmnya mereka open sih. Ada beberapa tema yang mengangkat soal budaya, juga beberapa festival yang mengangkat tema secara bebas. Oke, lalu Langit Jingga lebih apa nih, cenderungnya ke tema yang mana ini untuk persiapan internasional nanti? Kita lebih cenderung ke dokumenter budaya. Dokumenter budaya, masih tentang kebudayaan. Ini luar biasa sekali ya, mempertahankan karakter dari Kabupaten Lembata dengan budaya-budaya yang dimiliki di Kabupaten Lembata, begitu Kakak Elmo ya, teman-teman di sana. Oke, sukses Kakak Elmo untuk rencana-rencana ke depannya, proyek-proyek film ke depannya, untuk festival-festival yang akan diikuti nanti Kakak Elmo. Ada Ibu Meti juga ini ya, Kepala LPPRRI ini yang sudah mengikuti Zoom meeting malam hari ini. Halo Bu Meti, terima kasih sudah ikut bergabung, sudah mendengar begitu ya. Atau mungkin nanti kalau ada event di RRI mungkin bisa mengikut sertakan teman-teman dari Langit Jingga. Boleh ya Kakak Elmo ya? Boleh sekali Kakak, boleh banget. Kita pengen. Jangan hanya pengen ya, harus direalisasikan begitu. Siapa tahu ada pelatihan audiovisual mungkin dari Kakak Elmo bisa turun langsung ke ND begitu ya. Kalau rekrutmen harus orang Lembata kah? Kalau untuk rekrut teman-teman dari di Langit Jingga ini hanya khusus untuk orang Lembata saja atau dari luar juga bisa nih mau ikut serta masuk dalam komunitas ini Kakak? Kalau untuk komunitas ini kita kemarin kita barusan itu kita open recruitment dari Lembata dan Flores Timur Kakak. Flores Timur saja, yang terdekat saja ya. Semoga saja besok-besok kalau kita berkesempatan untuk produksi film di ND, berarti kita harus cari kru tambahan di ND. Oke. Bisa hubungi Kakak, bisa hubungi RRI ND untuk bisa membantu kita. Oke, kami selalu siap Kakak Elmo. Oke, terima kasih sekali lagi Kakak Elmo dan teman-teman Langit Jingga, Kakak Lia, terima kasih ya. Sudah akhirnya kita bisa berhasil ngobrol malam hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Mungkin kalau ada ikut festival lain, kita bisa ngobrol lagi ya di Siaran Budaya ya. Untuk internasional tadi ini menarik sekali bagaimana persiapan-persiapannya, kemudian pencapaiannya seperti apa Kakak Elmo, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Kakak Elmo, Kakak Lia, Kakak Yosi, Kakak Abdul, Kakak Amla, Jeffrey, Kakak Nuban, Kakak Ibnu, ada Bang Epo juga ini malam ini yang sudah bergabung di Zoom meeting malam hari ini di Siaran Budaya. Sukses selalu untuk kalian ya, teman-teman Langit Jingga Films. Bagaimana pendengar program 1 Langit Jingga Films ini mempertahankan, melestarikan, kemudian merawat kebudayaan Kabupaten Lembata ini melalui audiovisual ya, melalui film-film yang menjadi karya-karya mereka. Sukses terus untuk kalian. Selamat malam. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam budaya, salam sinema Kakak. Salam budaya, salam sinema. Salam budaya, salam sinema, salam budaya, salam sinema, salam budaya, salam sinema. Orang gila, orang gila.